Oke, mengingatkan lagi di bab morfologi ya, pada intinya kita itu harus menguasai berbagai hal ya berkenaan dengan morfologi suatu makhluk hidup atau bahan alam yang lebih spesifiknya itu adalah tumbuhan ya. Secara apa? Struktur dan fisiknya. Tadi saya sudah menyinggung di awal sesuatu yang dapat kita lihat dari luar. Nah, itu secara makroskopis. Nah, sekarang kita akan belajar yang tidak nampak dari luar, yang memang itu ada di dalam tubuh tumbuhan. Ya, yang tentunya dalam proses pengamatannya pun kita tidak hanya bisa mengandalkan organ penglihatan kita, tapi kita juga butuh alat bantu dan teknik-teknik tertentu sehingga kita bisa mengamatinya dengan sempurna. Ya, oleh karena itu untuk pengamatan morfologi itu lebih dikenal dengan istilah makroskopis. Karena kan dia sifatnya makro ya. Kita bisa mengamati secara langsung. Sedangkan kalau anatomi tumbuhan itu lebih dikenal sebagai mikroskopis ya. Mikro artinya sesuatu yang berukuran mikron. Berarti tingkatnya adalah tingkat sel. Ya, meskipun tidak semuanya sel ya, ada juga jaringan yang memang susunannya lebih kompleks, tapi tetap kita tidak bisa melihat secara langsung karena memang itu ukurannya mikroskopis. Ya. Nah, untuk pengamatan mikroskopis ini nanti pun kita akan melakukan praktikumnya di lab ya. Jadi paling tidak kalian di mata kuliah ini yang teori itu paling tidak mendapatkan bekal terlebih dahulu sebelum kalian nanti langsung untuk mengamatinya di lab. Karena di lab itu sifatnya sudah tidak lagi kita menjelaskan terkait teori. Itu kata kunci harus dipegang. Ya, kita di lab tidak lagi membahas tentang teori. Artinya murni berkenaan dengan praktiknya. Ya, kalau berkenaan dengan teori ya pada saat kuliah seperti ini. Ya, kalaupun nanti tetap ada pengarahan-pengarahan secara teknisnya, tapi tidak sedetil ketika kita kuliah secara teori. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Artinya kalian harus lebih ekstra untuk menerapkan apa yang sudah diperoleh di teori itu di praktik. Mengingat bahwasanya mata kuliah ini terpisah antara teori dan praktik, tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, ini sebagai awalan ya atau pengantar terlebih dahulu bahwasanya kita harus tahu bedanya pengamatan yang dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Ini mudah sebetulnya. Kalau secara makroskopis dan mikroskopis itu pada prinsipnya tujuannya sama. Apa sih tujuannya? Untuk mengetahui identitas suatu tanaman. Ketika tadi saya menyebutkan untuk mengidentifikasi, nah ini maksudnya. Mengetahui identitas suatu tanaman. Kenapa sih tanaman itu perlu diketahui identitasnya? Ya tak kenal maka ya kenalan, kan begitu. Ya, artinya dalam hal ini kita tidak kayak mencari apa ya, mencari kucing dalam karung. Nah, ya kayak membeli kucing dalam karung ya. Jadi kita nggak ngerti yang akan kita manfaatkan itu tuh dalamnya apa. Padahal penting sekali kita mengetahui baru kita bisa manfaatkan. Ya kalau itu justru malah memberikan manfaat untuk tubuh kita. Kalau enggak, nah itu yang berbahaya. Nah makanya perlu sekali kita mengetahui identitas suatu tanaman. Kemudian identitas ini juga penting ketika tanaman itu akan dikembangkan ya yang nantinya akan dimanfaatkan metabolit sekundernya yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu entah itu daun, batang, akar atau herba secara keseluruhan. Ketika itu nanti dijumpai di wilayah lain atau di tempat yang lain, itu identitasnya tetap sama. Walaupun secara penyebutan lokalnya bisa berbeda-beda karena mengingat negara kita ini kan negara yang sangat multi kultural ya, artinya penyebutan untuk suatu jenis tanaman itu bisa saja berbeda-beda ya. Nah, kemudian dengan kita mengetahui identitas dari suatu tanaman, akhirnya kita bisa menunjukkan sebuah kebenaran suatu tanaman itu yang tentunya sesuai dengan ilmu taksonomi. Ya, kita nggak perlu khawatir
Apakah kami harus menemukan suatu jenis tanaman? Hampir semua yang ada di lingkungan kita ini sudah ada yang menemukan. Artinya kita itu hanya meng-cross check saja. Apakah betul tanaman yang ada di sekeliling kita itu sesuai dengan ilmu taksonominya? Karena setiap tanaman kan punya identitas ya, punya penggolongan-penggolongan yang memang itu sesuai dengan takson-taksonnya. Ini yang perlu dipahami. Dia masuk genus apa, dia masuk spesies apa, itu harus jelas. Apa kita membuat sendiri? Ya enggak, semua sudah ada database yang memang sudah valid dan berlaku secara internasional. Makanya saya minta untuk pertemuan ini, walaupun diplot di 1 pekan ya, nanti saya minta tolong si Pen untuk mencarikan waktu satu lagi ya, untuk kita membahas terkait anatomi, tetap dalam pekan keempat, artinya materi ini ya, itu saya akan mengenalkan ya, bagaimana sih proses menuliskan identitas suatu jenis tanaman ya, yang itu berdasarkan database yang berlaku secara internasional. Karena ini penting sekali, dan saya merasa ketika mahasiswa yang sebelum-sebelumnya ya, ketika akan menyusun tugas akhir, di mana tugas akhirnya judulnya berkenaan dengan bahan alam, itu masih kesulitan menyusun taksonomi suatu jenis tanaman yang dijadikan sampel atau bahan dalam penelitiannya. Nah, padahal itu ditentukannya di awal, bukan di akhir. Kita harus jelas dulu baru diteliti seperti itu ya. Jadi menentukan sampel itu bukanlah sesuatu yang sembarangan ya, harus jelas gitu. Nah, untuk pengamatan makroskopis di sini bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan dengan mikroskopis ya. Karena makroskopis ini hanya dilakukan dengan pengamatan kita selama mata kita tidak ada gangguan ya. Artinya masih dalam kondisi yang normal. Kalaupun toh yang kita amati itu ukurannya milimeter ya, bukan mikron ya, milimeter atau sentimeter yang memang mata kita tidak terlalu jelas untuk bisa melihatnya. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu. Tapi alat bantu di sini sifatnya juga masih makro ya. Bisa itu kaca pembesar ya. Ya, memang itu bisa membantu penglihatan kita untuk mengamati organ-organ yang ukurannya kecil. Nah, bagaimana dengan cara mengetahui ukuran? Nah, ukurannya tentu kita bisa menggunakan alat bantu pengukur. Kalau dia berupa diameter ya berarti kita menggunakan jangka sorong. Kalau dia berupa panjang atau lebar ya berarti menggunakan penggaris atau mistar ya. Semua tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Nah, apa saja yang kita amati dengan makroskopis? Nah, ini sudah jelas tadi ya, sesuatu yang memang ada di dalam suatu makhluk hidup yaitu tumbuhan yang memang kita bisa melihatnya dari luar, yang memang secara makroskopisnya jelas. Kalau tumbuhan jelas ya punya organ-organ seperti daun, akar, batang, bunga, biji, rizom yang memang itu menjadi bagian-bagian dari tumbuhan. Dan kita bisa mengamati secara jelas ya secara makroskopisnya. Nah, ini untuk yang makroskopis ya. Nah, bagaimana kalau yang mikroskopis? Mikroskopis sesuatu yang tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan alat bantu mikroskop ya. Mau secanggih apapun manusia ya, mau sehebat apapun manusia, tetap kita ada keterbatasan ya. Bahwasanya Allah mentakdirkan kita, mata kita tidak mampu melihat secara mikron. Ya, dalam hal ini tentu kita kesulitan kalau tidak menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu itu berupa apa ya? Berupa mikroskop. Di mana mikroskop yang kita kenal itu untuk sebagai alat membesarkan ya bayangan yang itu kita lihat secara langsung menggunakan mata kita dengan adanya lensa. Jadi ini terkait apa materi mikroskop ini sebetulnya sudah menjadi materi yang umum ya. Artinya ketika ada praktikum yang menggunakan alat mikroskop itu pastinya sudah mendapatkan penjelasan berkenaan mikroskop ya. Nah, ketika ingin mengamati sampel yang itu diambil dari tumbuhan, ya tentunya kita tidak bisa mengamati kita ambil organnya langsung ditempelkan di apa
bagian mikroskopnya, ya nggak bisa. Jadi semua harus sesuaikan, ya. Makanya ketika kita akan mengamati suatu tanaman, kita hanya membutuhkan bagian sedikit saja dari tanaman itu, ya, yang itu dikenal sebagai sayatan, ya, atau irisan. Yang mana sayatan itu pun tidak boleh terlalu tebal. Karena ketika terlalu tebal, tentunya akan mempengaruhi hasil pengamatannya. Kalau suatu lab yang memang itu untuk untuk mengidentifikasi mikroskopis suatu jenis tanaman, itu untuk alat pemotongnya atau alat penyayatnya itu tidak lagi manual dengan kita menggunakan cutter atau menggunakan silet, itu pun juga masih menyulitkan ya, artinya kalau kita tidak hati-hati itu bisa masih terlalu tebal. Karena yang kita inginkan adalah sayatan yang tipis. Makanya kalau di industri-industri yang memang mengembangkan bidang seperti ini, itu menggunakan alat khusus ya untuk pemotongnya, yaitu yang disebut mikrotom. Jadi mikrotom ini mampu menyayat ya lapisan atau jaringan setipis mungkin sehingga dapat mudah diamati menggunakan mikroskop. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang asing lagi ya ketika saya menjelaskan mikroskop di mata kuliah sebelumnya. Di mikrobiologi kalian sudah mendapatkan materi ini ya, materi dasar berkenaan dengan mikroskop. Hampir sama, karena yang berbeda itu hanya sampelnya saja ya. Nah, di sini untuk proses pembuatan sayatan pun kita juga menggunakan prinsip pada saat kalian pernah belajar penggunaan mikroskop pada saat praktikum mikrobiologi. Jadi sampel yang diambil itu memang betul-betul tipis, bukan yang tebal. Ya, bahkan yang sebenarnya menurut kita oh kecil banget ya. Nah, nanti ketika diamati menggunakan mikroskop itu belum tentu jelas kelihatan karena kondisinya akan bertumpuk karena masih terlalu tebal. Nah, ini memang butuh keahlian khusus ya, dan semua itu tergantung dari jam terbang atau jam kebiasaan di setiap harinya. Tapi paling tidak ketika kalian belajar itu yang serius. Jadi meskipun hasilnya tidak sempurna 100%, paling tidak mendekati. Ya, karena saya tidak memaksakan juga ya, artinya karena kita ini kan tidak setiap hari pegangannya adalah mikroskop. Ya, artinya belum selihai mereka yang mungkin hampir setiap hari itu pegangannya mikroskop. Ibarat kata mungkin sambil merem aja udah bisa bikin sayatan ya untuk pengamatan. Nah, tentunya bagi kita juga harus butuh upaya yang itu bisa membuat sayatan itu dapat dilihat menggunakan mikroskop. Apa saja Bu yang bisa diamati? Semuanya yang itu berasal dari tumbuhan. Apa nih? Daun. Oke. Daun permukaan atas atau daun permukaan bawah itu juga bisa. Ya, yang penting dalam bentuk sayatan. Batang bisa selama batangnya tidak terlalu keras. Kalau terlalu keras itu nggak bisa disayat. Biasanya kalau terlalu keras itu dikeringkan dulu baru dihancurkan atau diserbuk. Nah, baru serbuknya itulah yang diamati. Tapi kalau dalam bentuk segar nanti insya Allah untuk praktikumnya kita menggunakan jenis tanaman yang berbatang basah ya, atau herbaceous, di mana mudah untuk proses penyayatannya. Ini untuk berkenaan dengan mikroskop. Nah, ada beberapa tipe irisan tumbuhan ya. Jadi ini pengenalan saja, meskipun nanti pada saat kita praktikum itu tidak semuanya kita bisa lakukan karena semua tergantung dari kesediaan alatnya ya. Karena tentunya kita juga tidak bisa memaksakan, tapi pada prinsipnya semua metode tipe irisan ini bisa mengamati jaringan yang ada di tumbuhan tersebut ya. Yang pertama ini adalah sayatan melintang. Jadi sayatan melintang atau dikenal dengan istilah cross section ya. Jadi untuk cross section ini dia untuk proses sayatannya itu tegak lurus ya, tegak lurus dengan sumbu horizontal dari bagian tanaman. Apapun itu, entah daun, entah akar ya, entah rizom, entah buah ya, yang mana
ini bertujuan untuk melihat susunan jaringan. Karena kan posisinya dia tegak lurus ya. Jadi dari atas sampai bawah itu bisa kelihatan. Ya, ini kalau yang eh, sayatan melintang ya. Jadi kalau pada gambar itu bisa kalian lihat ya. Jadi sayatan melintang itu posisinya dari atas sampai bawah itu bisa diamati dengan jelas. Jadi kalau diamati menggunakan mikroskop ya, dari permukaan atas sampai permukaan bawah dan bahkan tengahnya itu bisa diamati. Ya, seperti motong eh, kue ya, yang dimana di tengahnya itu ada motif gitu ya. Jadi ketara gitu. Tidak hanya permukaan atasnya saja, atau tidak hanya permukaan sampingnya, atau tidak hanya permukaan bawahnya. Yang kedua itu longitudinal ya. Kalau longitudinal ini tanamannya itu dipotong tegak lurus ya terhadap bagian radial longitudinal, tapi tidak sampai ke bagian tengah. Ya, tidak sekomplit ini. Ya, tidak sekomplit transversal. Jadi kalau longitudinal itu hanya di permukaan bawah atas atau bawah saja, tapi tidak sampai ke bagian tengahnya. Ya, jadi dia hanya ingin mengamati struktur jaringan penyusun pakai bagian atas atau bagian bawah saja. Ya. Kemudian ada secara membujur ya. Kalau membujur di sini itu bagiannya dipotong tepat bagian tengah dari tanaman itu ya, dan sejajar dengan sumbu utama. Ya, kalau ini yang membujur ya, yang radial. Jadi kalau yang radial itu sangat berbeda dengan yang transversal ya. Jadi dia bentuknya itu seperti garis-garis lurus ke bawah seperti ini. Ini yang radial. Kemudian ada satu lagi yang paradermal. Nah, kalau paradermal ini dia hanya ada di permukaan ya, sayat permukaan organ ya tanaman yang mana sejajar dengan permukaan dari tanaman tersebut. Ya. Nah, ini nanti kita akan coba di lab ya. Untuk yang melintang seperti apa, kemudian untuk yang longitudinal seperti apa, yang radial seperti apa, yang paradermal seperti apa. Jadi paling tidak kalian tahu dulu tekniknya, masalah hasil urusan belakang ya, karena kita juga menyadari ini semua butuh yang namanya keahlian secara khusus ya. Tapi paling tidak kalian tahu, bagi kalau misalkan nanti ada apa ujiannya, silahkan sampel ini dipotong secara transversal atau secara melintang. Nah, posisi alat potongnya dengan sampelnya tuh harus seperti ini. Ya. Kemudian kalau dia bentuknya radial longitudinal, itu posisinya seperti apa yang dihasilkan. Kemudian kalau yang radial membujur itu seperti apa? Ya. Paradermal itu seperti apa? Di sini yang dicontohkan alat alat potongnya itu silet ya. Nanti pun kita di lab juga menggunakan silet karena kita belum punya mikrotom. Karena dengan silet ini insya Allah masih bisa kita upayakan ya untuk mengamati jaringan yang ada di dalam tumbuhan. Ya, tergantung nanti mau apa yang mau digunakan, entah itu daun, akar, batang, dan seterusnya. Jadi paling tidak secara teoritisnya kalian tahu dulu. Oh, ternyata ada berbagai macam ya pengukuran untuk tipe-tipe irisan dari suatu jenis tanaman ya. Artinya bagaimana teknik-tekniknya itu nanti kita akan praktikkan ya pada saat praktikum. Nah, ini untuk tipe-tipenya ya. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis tanaman yang bisa kita buat preparat. Nah, kita kenapa istilah preparat itu menjadi bagian yang memang harus jelas gitu ya. Karena kita juga tidak bisa membedakan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain yang mana itu ada di organ yang sama
ya. Jadi kalau sama-sama daun, misalkan daun rambutan itu satu, kemudian ada daun alpukat misalkan, atau daun apa lagi. Itu nanti kalau di preparatnya nggak kita kasih keterangan ya, ini daun apa, itu pasti kan ketukar-tukar. Karena apa? Karena sebetulnya setiap organ tanaman selama penggolongannya itu sama-sama dikotil, sama-sama monokotil, itu karakteristik jaringannya itu hampir sama. Gitu. Misalkan pada daun itu ciri khasnya ada stomata. Ya hampir semua daun itu ada stomatanya. Kemudian juga ada epidermis, karena epidermis itu jaringan yang secara umum memang harus ada di tumbuhan ya. Artinya dalam hal ini semua organ juga ada epidermisnya. Makanya pembuatan preparat ini harus jelas ya. Selain identitas jenis organ apa yang digunakan, sampel yang diambil itu dalam bentuk apa ya. Karena dalam hal ini ada penggolongan metode persiapan untuk pembuatan preparat gitu ya. Dari preparat segar ya, dari preparat semi permanen, dari preparat permanen. Kalau preparat segar tentu ini lebih simpel karena kita hanya ngambil dari organ tumbuhan secara mendadak juga bisa ya untuk diamati secara langsung dengan proses penyayatan. Lalu diamati menggunakan mikroskop. Tapi untuk yang segar seperti ini itu hanya sekali duduk. Artinya tidak bisa kita simpan dalam waktu yang lama ya, dan tidak bisa kita awetkan. Jadi kita hanya mengamati ya pada saat itu saja. Sedangkan kalau yang semi permanen ini tetap ada perbedaan antara yang segar tadi. Kalau yang segar kan sama sekali tidak ada bagaimana cara membuat supaya awet ya, tidak ada tambahan-tambahan zat pengawet. Tapi kalau semi permanen itu diberikan, namun tidak bisa bertahan lama juga gitu ya. Artinya prosesnya masih berbeda dengan yang preparat permanen yang memang betul-betul dia menggunakan bahan-bahan yang bisa membuat preparat itu menjadi awet atau bertahun-tahun pun masih bisa kita simpan begitu ya. Jadi kalau mau ada pengamatan di tahun berikutnya lagi itu hasilnya masih sama. Tapi kalau di lab nanti kita coba untuk yang preparat segar ya, artinya nanti dari mahasiswa itu disilakan untuk membawa sampel yang sudah ditentukan, nanti diamati langsung di lab itu hasilnya seperti apa. Cukup, artinya nanti untuk dokumentasinya itu hanya melalui kamera ya yang untuk mengambil gambar di mikroskopnya. Jadi tidak membuat yang semi permanen atau yang permanen ya. Karena kita ingin mengidentifikasi suatu sampel apakah betul itu ada di dalam tumbuhan tersebut. Ya, jangan sampai nanti membuat-buat data yang itu dipalsukan ya. Yang harusnya stomata itu ada di daun, ini malah ada di akar. Kan sesuatu yang sangat sangat sulit untuk dipercaya gitu ya. Kenapa? Karena memang secara umumnya stomata itu adanya di daun. Di daun malah nggak ditemukan, Bu. Di daun sama sekali nggak ada stomatanya. Itu nggak mungkin. Karena kan stomata ini menjadi alat yang utama yang itu ada di permukaan daun sebagai pertukaran gas ya, yang memang itu penting untuk pertumbuhan si tumbuhan. Sebentar. Baik. Nah, ini untuk berbagai macam ya jenis preparat ya yang itu disediakan dari tanaman yang nantinya akan diamati ya. Artinya organ mana yang akan digunakan itu disesuaikan. Jadi ada preparat segar, preparat semi permanen, ada preparat permanen. Nah, kalau yang permanen itu yang memang dibuat sedemikian rupa supaya si bagian sayatan dari organ tertentu itu menempel kuat ya di tempat kacanya itu ya. Jadi bisa menggunakan jenis-jenis perekat misalkan seperti entelen, kemudian seperti Kanada balsam, ini juga biasa digunakan ya dalam proses pembuatan preparat yang memang bisa bertahan lama ya, bahkan sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya, yang bisa secara
pemanfaatannya itu di bidang pendidikan ya, biasanya itu di lab-lab yang menyediakan itu sehingga bisa diamati dari tahun ke tahun untuk proses pembelajaran. Biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini harapannya kalian sudah menyimak ya dari apa yang sudah diberikan di video ya. Jadi nanti pada saat kita praktikum itu kurang lebihnya kalian akan mengamati jaringan yang diambil dari tanaman tertentu untuk dilihat secara mikroskopis ya. Jadi nanti pada saat praktikum saya sudah tidak lagi menjelaskan secara teknis ya. Kalaupun toh menjelaskan itu hanya sifatnya pengantar saja. Artinya kalian harus sudah ada gambaran dari apa yang sudah diperoleh di bab teorinya. Ya. Ini coba direview kembali ya berkenaan dengan pengamatan jaringan tumbuhan yang diambil dari video. Yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan jaringan tumbuhan, itu yang pertama tentu kita harus memiliki tumbuhannya terlebih dahulu. Ini adalah tumbuhan dari Adam Hawa ya, saya ambil daunnya. Kenapa dinamakan Adam Hawa? Katanya sih karena warna daun di kedua permukaannya berbeda. Kemudian kita harus membutuhkan mikroskop. Kenapa? Karena yang akan kita amati adalah jaringan. Ingat, jaringan itu adalah sekumpulan sel ya. Berarti untuk mengamati jaringan kita harus menggunakan mikroskop. Mikroskop yang kita gunakan kali ini adalah mikroskop cahaya ya, dengan lensa okulernya 1 atau monokuler ya. Kemudian berikutnya yang kita butuhkan adalah air untuk membasahi sayatan yang nanti kita ambil, dan satu buah objek glass dan satu buah cover glass. Objek glass ini digunakan nanti untuk meletakkan sayatan atau hasil sayatan ya, sedangkan cover glass digunakan untuk menutupinya. Lalu kita membutuhkan silet. Ini digunakan untuk menyayat tipis lapisan permukaan atau jaringan yang akan kita amati. Lalu kita membutuhkan tusuk gigi. Ini digunakan nanti pada saat meletakkan cover glass untuk menutupi preparat hasil sayatan. Pengamatan jaringan tumbuhan kali ini akan kita mulai dengan mengambil sayatan dari tanaman ya. Ini tanaman Rhodiocolor atau Adam Hawa ya. Kita buka dulu siletnya. Semoga siletnya tajam. Oke, ada dua jenis sayatan pada tumbuhan. Apabila sayatannya memotong tumbuhan menjadi dua bagian dari sini atau seperti ini namanya sayatan melintang. Sedangkan jika dipotongnya dari bagian atas ke bawah seperti ini, ke bawah, ini dinamakan sayatan membujur. Oke, ada dua jenis sayatan, berarti ada sayatan melintang dan sayatan membujur. Kita akan melakukan sayatan melintang pada permukaan daun Rhodiocolor. Ini ditujukan untuk mengambil lapisan atasnya. Apa yang akan kita lihat nanti? Kita akan melihat jaringan epidermis pada tumbuhan Rhodiocolor ini. Namun sebelum kita menyayat, sebaiknya terlebih dahulu kita mempersiapkan objek glass juga cover glass beserta tusuk giginya ya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah meneteskan air pada permukaan objek glass. Kita pakai pipet ya, biar tetesannya nanti tidak terlalu banyak. Nih yang berwarna merah dan bening ini pipet. Oke, kemudian kita teteskan secara perlahan. Nah, cukup, tidak usah terlalu banyak-banyak. Lalu berikutnya yang akan kita lakukan adalah menyayat bagian tanaman Rhodiocolor atau si daun Adam Hawa ini ya. Oke, usahakan sayatan dilakukan setipis mungkin. Setelah kita berhasil mendapatkan sayatannya, kita pindahkan ke permukaan objek glass ini.
Lalu berikutnya Ya. kita tutup menggunakan cover glass. Jangan sampai ada gelembung ya, karena itu nanti akan mengganggu pengamatan. Nah, ini yang dinamakan dengan preparat ya. Nanti preparat ini akan kita amati pada mikroskop. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah, mohon maaf, ini lensa okuler ya. Kemudian pada mikroskop itu ada dua jenis lensa. Yang pertama adalah lensa okuler dan yang kedua adalah lensa objektif. Jadi cara kerjanya itu membesarkan preparat yang terdapat di dalam meja preparat ya. Yang mana meja preparat? Meja preparat ini yang berwarna hitam di sini. Nah, kita simpan preparat yang akan kita amati. Kemudian kita jepit ya dengan penjepit yang ada pada preparat. Fungsinya agar preparatnya diam. Kemudian kita putarkan makrometernya. Ada dua pemutar ya, ada makrometer, kemudian ada mikrometer. Apa bedanya? Makrometer itu pemutaran kasar ya, jadi gerakannya kasar nih atau cepat ya. Sedangkan kalau pemutar lembut mikrometer itu gerakannya smooth, itu digunakan nanti untuk memfokuskan gambarnya. Oke, Anda juga harus tahu cara memegang mikroskop yang benar itu seperti ini ya, karena ini ada pegangannya, kemudian ini ada dasarnya atau dudukannya. Nah, harus seperti ini. Kenapa? Biar kokoh ya memegangnya. Lalu sekarang kita akan coba melakukan pengamatan jaringan dari tumbuhan Adam dan Hawa. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah memfokuskan cahaya. Jadi ini kan di bawah ada cerminnya, fungsinya itu untuk memantulkan cahaya. Jadi kita cari tahu dulu nih arah datang cahaya dari mana, kemudian kita atur posisi cerminnya agar cahaya masuk ke diafragma ya. Oke, kita cari cahayanya dulu. Nah, ketika cahayanya yang kita butuhkan itu sudah kita dapatkan, maka pada lensa okuler nanti akan terlihat berwarna putih terang. Nah, kemudian setelah kita menemukan cahaya, kita atur posisi dari preparat yang akan kita amati. Lalu kita tentukan perbesarannya. Ini lensa okulernya 10 kali, sedangkan lensa objektifnya di sini ada dua, ada yang 10, juga ada ini yang 10 dan ada yang 40. Oke, perbesaran yang dibuat dari mikroskop ini adalah hasil kali antara lensa okuler dan lensa objektif. Contoh, apabila kita menggunakan lensa objektif dengan ukuran 10, maka hasil pembesaran yang akan kita dapatkan itu adalah 10 kali 10. Berarti preparat yang ada di bawah ini diperbesar sebanyak 100 kali. Nah, sekarang kita arahkan preparatnya agar lurus dengan lensa objektif. Kemudian kita perlahan putarkan makrometernya sampai terlihat ada sesuatu yang berwarna. Nah, ini sudah dapat. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah memutarkan mikrometer untuk mendapatkan gambar yang jelas ya. Nah, kemudian setelah nampak perbesarannya seperti ini, kita amati sel dari atau jaringan dari tumbuhan Adam dan Hawa ini.
Nah, seperti apa gambarnya? Anda bisa uh, memotretnya atau memfotonya, mendokumentasikannya. Hasil dokumentasinya terlihat pada gambar berikut. Jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Kita gunakan foto dari kamera HP saja ya. Anda aktifkan HDR-nya. Lalu kita arahkan secara perlahan menuju ke lensa okulernya. Oke, ini harus dilakukan secara hati-hati. Nah, apabila sudah mendapatkan gambar yang bagus, kita kunci pencahayaannya ya, agar tidak berubah-berubah. Lalu kita ambil foto terbaik. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini gambar yang tadi atau hasil dari perbesaran jaringan pada tanaman Adam dan Hawa. Anda perhatikan pada gambar ini ada bagian yang berwarna ungu ya. Kenapa ungu? Karena ingat kembali bahwa tadi daunnya juga berwarna ungu ya. Ini adalah lapisan bagian paling luar. Jadi ini adalah jaringan epidermis. Anda perhatikan susunan selnya itu sangat rapat sekali ya. Nih susunan selnya sangat rapat. Kenapa demikian? Karena fungsi dari epidermis kan untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya sehingga susunannya harus rapat. Lalu, nah Anda perhatikan ada suatu struktur seperti mata ya, seperti mata. Sebenarnya ini adalah mulut daun atau yang kita kenal dengan stomata. Jadi stomata ini fungsinya untuk memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dari dalam daun. Ini berkaitan dengan peristiwa fotosintesis ya. Ini yang dinamakan dengan stomata. Jadi stomata itu merupakan salah satu modifikasi dari sel epidermis. Kemudian setelah Anda selesai mengamati jaringan yang terdapat pada daun Adam dan Hawa ini, pengamatan kita akan dilanjutkan untuk mengamati bagian akar, batang, dan daun pada tanaman dikotil dan monokotil. Langkah-langkahnya bagaimana? Sebenarnya langkahnya sama ya. Langkahnya itu jadi Anda siapkan tanamannya, organ tanamannya, kemudian Anda juga siapkan objek gelasnya, kemudian Anda sayat bagian dari organ tumbuhan tersebut, letakkan pada objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas. Dan selanjutnya silakan Anda amati secara bergantian ya setiap jaringan tersebut. Dan untuk mengefektifkan waktu, Bapak telah menyiapkan berbagai jenis preparat di sini. Ada preparat daun jagung, ini untuk monokotil ya. Kemudian ada batang jagung dan juga ada akar monokotil ya. Nah, ini untuk monokotil mulai dari akar, batang, dan daun. Juga ini ada daun dari tanaman beringin, tumbuhan beringin. Kemudian ada batang dikotil dan juga ada akar dikotil. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengamati struktur atau anatomi dari akar, batang, dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, pertama yang akan kita lakukan adalah silakan Anda mau mengamati yang mana dulu, monokotil dulu atau dikotil dulu. Seperti biasa Anda letakkan pada meja preparat. Jangan lupa untuk menjepitnya biar apa? Yang dibutuhkan. Oke, itu sebagai gambaran dulu ya, gambaran nanti pada saat praktikum, itu nanti akan mengamati organ-organ yang kita tentukan ya, dengan kita membuat preparat segan ya. Jadi dengan pengamatan mikroskopis itu kita tahu bahwasanya organ-organ yang kita amati itu jaringan-jaringan penyusun di dalamnya itu apa saja. Apakah nanti pengamatannya itu diambil dari sayatan melintang atau membujur, tentunya kedua-duanya bisa kita lakukan untuk jenis organ-organ yang memang memungkinkan untuk kita amati seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau ada beberapa pengamatan mikroskopis yang tidak hanya sekedar mengamati jaringannya saja.
ya, atau bentuk strukturnya saja. Oh, bentuk stomata tuh seperti ini loh. Oh, bentuk epidermis seperti ini loh. Oh, bentuk jaringan-jaringan yang lainnya seperti ini loh, enggak ya. Jadi nanti kita juga bisa mengidentifikasi suatu organ yang kita amati ya, di dalamnya itu mengandung senyawa kimia apa atau mengandung metabolis sekunder apa ya. Ini sebagai identifikasi awal. Kalau di dalam organ tersebut diduga itu ada zat-zat yang memang bisa kita manfaatkan. Nah, ini tentunya tidak seperti sebelumnya yang hanya sekedar menyayat begitu saja ya, tetapi kita butuh yang namanya zat-zat kimia atau yang kita kenal sebagai mikrokimia. Ya, zat-zat inilah yang kita tambahkan pada saat pengamatan mikroskopis untuk mengetahui di dalamnya itu ada zat-zat apa saja yang mungkin itu bisa menjadi pendeteksi awal ya sebelum bahan itu kita gunakan lebih lanjut. Apa saja yang bisa kita gunakan? Yang pertama itu ada milon ya. Milon ini untuk mendeteksi adanya butir hyaluron ya dalam preparat. Nah, kemudian ada Sudan 3 atau 4 ya. Jadi ini untuk mendeteksi adanya minyak atau suberin ya. Kemudian ada asam pikrat. Nah, kalau asam pikrat ini digunakan untuk mendeteksi adanya butir aleuron ya dalam preparat yang sudah kita buat. Dan ada juga Mayer. Nah, Mayer ini ketika di dalam suatu organ itu ada kandungan metabolis sekunder, salah satunya ada alkaloid, maka nanti bisa mendeteksi keberadaan alkaloid di dalam organ tersebut. Kemudian ada anilin sulfat ya. Ini untuk mendeteksi adanya lignin. Ya. Nah, kemudian ada zat-zat yang lain yang memang belum secara spesifik untuk menentukan ya keberadaan suatu senyawa, tapi paling tidak dengan adanya zat tersebut itu bisa membantu dalam proses pengamatan. Ya, mau dia hanya sekedar menyayat saja untuk melihat strukturnya atau untuk mengamati secara kandungan kimianya. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan Aquades ya. Jadi nanti setiap preparat yang kita bikin itu pasti diberikan Aquades. Kenapa? Karena dengan Aquades ini akan mempermudah sebagai media untuk kita bisa melihat objeknya dengan jelas ya. Jadi paling tidak itu dengan Aquades yang berwarna bening itu bisa mencerahkan ya atau bisa membuat pantulan cahayanya itu lebih jelas begitu daripada yang tidak sama sekali. Kemudian ada juga kloranhidrat. Nah, ini nanti yang lain-lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kloranhidrat ini khususnya untuk jenis-jenis organ-organ yang di dalamnya ada kandungan patinya atau amilumnya. Jadi dengan adanya kloranhidrat ini itu mampu menjernihkan amilum yang nampak pada sampel seperti itu. Kemudian ada FeCl3. Nah, ini untuk mengidentifikasi adanya metabolis sekunder seperti tanin ya. Kemudian ada lagi NaOH ya atau KOH. Ini untuk mengidentifikasi glikosida antraquinol. Ya. Jadi ini adalah beberapa jenis zat-zat kimia yang bisa kita manfaatkan ya untuk membantu dalam proses pengamatan mikroskopis. Sesuai dengan kebutuhan kita ingin mengetahui apa di dalam organ tersebut. Ya, nanti kita bisa actionnya pada saat praktikum. Nah, ini contoh ya hasil pengamatan mikroskopis yang saya ambil dari pengamatan amilum. Ya, jadi nanti untuk pengamatan amilum ini tentunya sampel yang kita gunakan adalah organ-organ yang menghasilkan pati. Ya, kalau nggak menghasilkan pati, walaupun ada, ya mungkin sedikit. Tapi kalau yang memang betul-betul menghasilkan pati atau amilum itu jumlahnya banyak. Apa saja yang menghasilkan amilum? Ya, seperti Oryza sativa ya atau amilum orizae dari padi beras ya. Berarti kalau sudah dalam bentuk simplicia dalam bentuk amilum padi ya, amilum beras ya atau tepung beras seperti itu. Kemudian dari amilum tritiki. Nah, ini dari Triticum vulgare. Kemudian ada dari kentang.
Kentang ini Amylum solani ya, atau nama latinnya adalah Solanum tuberosum. Kemudian ada J. mais ya, ini dari jagung. Kemudian ada manihot itu dari singkong ya. Ini semua adalah organ-organ pada tumbuhan yang tentunya setiap tumbuhan itu bagian yang diambil berbeda-beda ya. Artinya kita bisa mengidentifikasi bagian organ mana yang memang secara utama bisa menghasilkan pati atau zat tepung. Nanti kita juga akan membuat itu ya di praktikum. Jadi nanti setelah dibuat zat tepungnya, kita akan amati secara mikroskopisnya. Betul nggak sebagai karakteristik patinya yang diamati itu sesuai dengan referensi yang sudah diamati sebelumnya. Ya, artinya kalau sampai kita tidak bisa menemukan fragmen tersebut, ini tanda tanya nih. Kita yang nggak bisa mengamatinya dengan mikroskop, atau memang di dalam patinya nggak ada, artinya kan tidak sesuai begitu ya, hasilnya tidak bagus ya ketika itu sebuah tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di referensi ya. Oke, kita masuk ke bagian anatomi organ tumbuhan. Jadi kalau memahami terkait anatomi organ tumbuhan, ini sebetulnya sesuai dengan morfologi dari tumbuhan kemarin ya. Daun, akar, batang, itu semua masing-masing. Jadi apa yang kita amati dari luar itu nanti akan kita amati secara anatominya. Ya. Yang pertama kita lihat dulu ya secara umum bahwasanya tumbuhan itu punya beberapa organ-organ penyusun ya, seperti daun ya, batang, ada akar. Nah, tentunya setiap organ ini memiliki jaringan-jaringan penyusun ya. Misalkan di sini daun ya. Di daun ini ketika kita ambil sayatan tipisnya seperti video tadi, itu kita akan amati seluruh jaringan-jaringan yang ada di dalam daun tersebut yang tidak nampak dari luar. Apa saja? Misalkan seperti lapisan kutikula, epidermis ya, ada palisade, ada silem dan floem ya, ada mesopil. Ini semua akan teramati menggunakan mikroskop. Begitu pula dengan batang ya. Nah, batang pun juga bisa diamati jaringan-jaringan penyusunnya seperti epidermis ya. Bahkan kita lihat coba dari daun sama akar itu memiliki kemiripan dari segi nama jaringannya. Yang membedakan itu adalah susunan atau bentuknya ya. Bahkan di batang pun antara batang monokotil dan dikotil pun berbeda. Nah, dalam hal ini memang kita harus jelas untuk mengidentifikasi apakah dia monokotil atau dikotil. Jangan sampai nanti sampelnya adalah monokotil, tapi yang nampak adalah dikotil. Nah, ini salah ngambil sampel atau salah kita mengamati seperti itu, ya. Akar juga hal yang sama. Nah, yang sebelah sini ini adalah bunga ya, bunga yang di dalamnya itu ada benang sari. Nah, itu juga secara anatominya itu jelas sekali penyusun-penyusunnya. Di mana kita tahu bahwasanya benang sari sama putik itu kan menjadi alat reproduksi ya pada tumbuhan ya. Di mana benang sari itu menghasilkan sari-sari atau serbuk-serbuk yang mana itu nanti untuk proses fertilisasi. Nah, di sini kalian lihat ada kantung-kantung yang berjumlah 4. Ini untuk menghasilkan serbuk sari itu tadi. Ya, jadi dengan demikian kita tahu bagaimana sih proses pembentukannya, tempatnya apa saja. Jadi yang kita amati selama ini itu secara morfologinya saja atau secara makroskopisnya saja. Nah, dengan pengamatan mikroskopis kita bisa melihat secara detail bagian dalamnya. Seperti itu. Ini secara umumnya untuk semua organ ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk secara umumnya ya, secara umum jaringan pada tumbuhan itu, mau itu daun, akar, batang, apapun itu tersusun dari meristem dan permanen. Jadi ada jaringan meristem, ada jaringan permanen. Nah, sebagai sesi tanya jawabnya ya, silakan siapa yang akan menjelaskan
Apa perbedaan antara jaringan meristem dan jaringan epidermis? Ya. Oke, silakan siapa yang akan menjawab? Nanti dulu nanti ya. Bu bawa susunya mana ini? Ibu tadi jaringan meristem ya, Bu, Ya, jaringan sama meristem. sama epidermis. Saya, Bu. Bu. Ada dua ya, ada jaringan meristem, ada jaringan permanen, yang mana ini sebagai penyusun hampir di semua organ tumbuhan, ya, mau di daun, mau di akar. Artinya dalam hal ini kita tahu perbedaannya terlebih dahulu ya, antara jaringan meristem dan jaringan permanen. Sebentar. Oke, tadi yang mau tentang meristem siapa? Sela, Bu. Sela. Kemudian yang Zirli yang permanen? permanen. Riza, Bu. Zirli yang permanen, Bu. Zirli ya. Oke, silakan yang meristem. Yang dimaksud dengan jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem ini dapat dilakukan pembelahan diri secara mitosis secara terus-menerus yang berakibat pada bertambahnya sel baru. Karena hal ini, maka tumbuhan akan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Cukup, Bu. Oke. Kemudian untuk yang ini permanen? Izin menjawab, Bu. Untuk jaringan permanen itu jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen itu dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Oke, siapa lagi yang mau menjawab untuk meristem? Saya berikan kesempatan satu kali lagi ya untuk masing-masing ya. Meristem dan permanen. Biar. Siapa lagi? Tadi ada yang bilang tapi belum kebagian. Riza, Bu, yang permanen, Bu. Yang permanen. Siapa? Riza. Riza. Yang meristem ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Oke, silakan Riza. Jaringan permanen itu sama kayak yang Zirli bilang tadi, Bu. Jaringan yang berasal dari jaringan meristem perimer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen kita bedakan menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, penyokong, dan pengangkut. Oke, baik. Kita lihat ya atau review kembali. Ini menjadi prinsip yang harus dipahami terlebih dahulu ya sebelum kita masuk di setiap organ begitu. Bahwasanya di dalam tumbuhan itu ada 2 jenis jaringan ya. Jaringan itu susunannya lebih kompleks ya dibandingkan dengan sel.
di mana jaringan itu terdiri dari kumpulan sel, ya. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, ada dua tipe ya jaringan. Jadi ada jaringan meristem, ada jaringan permanen. Secara prinsipnya, kalau jaringan meristem ini jaringan yang selalu aktif membelah, ya. Jadi kalau tumbuhan itu tidak memiliki jaringan meristem, ya pertumbuhannya selesai. Di mana jaringan ini yang selalu aktif membelah untuk membentuk sel-sel dan jaringan yang baru. Kemudian untuk membentuk organ-organ sehingga semuanya menjadi sempurna. Ya. Nah, makanya dikenal sebagai jaringan yang aktif membelah. Nah, jaringan meristem ini pun ya dibedakan berdasarkan ada dua yang menjadi pembedanya. Yang pertama berdasarkan asal terbentuknya. Yang kedua sebagai letak terbentuknya. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, itu jaringan meristem ada beberapa jenis. Yang pertama promeristem. Yang kedua meristem primer, yang ketiga meristem sekunder. Promeristem. Pro itu berarti tahap dalam bentuk embrio. Jadi ketika tanaman itu belum sepenuhnya bertunas ya atau tumbuh seperti itu. Ini biasanya atau pada umumnya promeristem ini banyak ditemukan di daerah ujung akar sama ujung batang. Kalau ujung batang itu kan berarti yang ada di pucuk ya, yang dia akan terus bertambah tinggi. Kemudian kalau yang di batang kan dia yang membuat si akar ini bisa menyebar kemana-mana ya, artinya tumbuh untuk mencari sumber nutrisi atau sumber air. Ya, jadi kalau batang sama akar ini nggak ada promeristem ya stagnan pertumbuhannya, artinya tidak bisa tumbuh ke atas maupun ke bawah. Nah, kalau yang primer ya, ini ketika promeristem itu sudah terbentuk sempurna ya, menjadi organ-organ yang tentunya organ-organ itu juga semakin dewasa begitu ya. Dalam hal ini meristem primer ini akan berperan ya yang itu ada di tumbuhan yang sudah dewasa. Ya. Jadi sel-selnya walaupun organ-organ itu sudah dewasa tapi sel-selnya masih aktif membelah. Inilah yang menyebabkan tadi yang mendukung pertumbuhan dari tumbuhan ke atas atau ke bawah. Kemudian kalau yang meristem sekunder, nah ini sudah menjadi diferensiasi dari pertumbuhan primernya. Jadi ketika tumbuhan itu sudah mampu tumbuh ke atas sama ke bawah, ini terutama untuk tumbuhan dikotil ya. Jadi tumbuhan dikotil itu kan memiliki kambium di bagian batangnya. Jadi bagian batangnya itu bisa bertambah diameternya karena adanya meristem sekunder ya atau bertambah tebal gitu ya. Sedangkan kalau pada monokotil ya enggak ya. Monokotil seperti padi, jagung itu kan tidak punya kambium. Nah, ini menjadi pembeda yang jelas antara tumbuhan yang memiliki kambium dan yang tidak. Jadi kalau pada dikotil jelas dia memiliki kambium. Artinya dengan seiring bertambahnya waktu, yang penting proses pertumbuhannya lancar, maka kambium akan terbentuk sehingga diameter batangnya juga akan bertambah lebar. Kemudian berdasarkan letak terbentuknya, ini ada apikal, interkalar, sama lateral. Ya, jadi kalau apikal itu terjadi pada proses pemanjangan akar dan batang, ya, yang mana ini bisa menghasilkan tunas apikal. Jadi tunas apikal ini tumbuh di bagian pucuk batang. Ya, jadi pucuk batang yang nantinya akan bisa membentuk cabang-cabang dari tanaman tersebut. Ya. Kemudian ada interkalar. Nah, kalau interkalar ini pada umumnya dia terdapat pada tumbuhan monokotil, ya seperti rumput-rumputan, padi dan seterusnya, ya yang memiliki karakteristik monokotil. Ya, jadi kalau kalau suatu tanaman monokotil itu memiliki interkalar, itu biasanya ketika kita memotong bagian tanaman tersebut itu kalau nggak sampai akar gitu ya, itu akan tumbuh lagi. Jadi nggak heran ketika kalian punya di pekarangan rumah rumput-rumputan begitu ya, kayak rasanya udah dibabat gitu ya.
bahkan mungkin sudah gak ketara gitu. Tapi ternyata akarnya di bawah masih ada gitu. Artinya itu yang bisa tumbuh kembali menjadi tanaman yang baru. Itu karena memiliki meristem interkalar. Kemudian ada lateral. Nah, lateral ini yang menyebabkan adanya pertumbuhan sekunder, hampir sama dengan meristem sekunder tadi. Ya, ini hanya terdapat pada jenis tanaman dikotil yang memang memiliki kambium yang membuat tumbuhan itu bisa bertambah lebar untuk diameternya, ya, bertambah besar, bertambah tinggi, itu semua karena adanya meristem lateral. Nah, sedangkan kalau untuk jaringan permanen, ya, namanya juga permanen. Permanen itu artinya sudah kokoh, ya, sudah melewati proses-proses pendewasaan pada tumbuhan. Jadi paling tidak pertumbuhan primernya sudah terbentuk sempurna, ya. Dengan adanya jaringan permanen ini yang itu merupakan diferensiasi dari jaringan meristem, ya, yang itu mengalami beberapa perubahan bentuk dan fungsi. Ya, apa saja yang masuk ke dalam jaringan permanen, ya, ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut. Ini menjadi bagian yang mutlak harus ada di dalam tumbuhan. Yang pertama jaringan epidermis, ya. Mau itu nanti di daun, mau itu di akar, mau itu di buah, ketika nanti kalian menyayat bagian organ tersebut, itu nanti permukaan atasnya akan tampak adanya epidermis. Ya, di mana epidermis ini berfungsi sebagai pelindung terhadap lingkungan luar, ya. Sama halnya dengan manusia. Manusia pun juga ada kan sel-sel epidermis yang melindungi kita dari faktor lingkungan luar, ya. Nah, ada beberapa jenis tanaman, ya, di mana epidermisnya ini juga mengalami diferensiasi menjadi bagian-bagian atau alat-alat tambahan untuk lainnya, menyesuaikan jenis tumbuhannya, ya. Ada stomata, ya, ada trikoma, ada spina atau duri, ya, dan lain-lain. Ya, ini tergantung dari jenis tumbuhannya. Kemudian yang kedua adalah parenkim. Jadi parenkim ini beda dengan epidermis. Jadi parenkim itu sudah diletaknya di bawah dari epidermis, sudah ada di dalam dari organ tanaman tersebut, ya, yang merupakan bagian yang hampir semua organ itu ada, ya. Sebagian besar penyusunnya adalah parenkim. Ya, mau daun, mau batang, mau buah. Jadi nanti ketika pengamatan mikroskopis itu yang paling mudah ditemukan adalah parenkim. Ya. Yang ketiga adalah penyokong. Nah, penyokong juga penyokong, ya. Penyokong itu artinya yang membuat tumbuhan itu kokoh, ya. Menguatkan batang. Kenapa batang itu lebih kokoh daripada daun? Karena memang penyokong lebih banyak di batang. Di daun pun juga ada, ya. Artinya membuat daun itu bisa tidak mudah hancur atau tidak mudah koyak seperti itu. Kemudian selain itu juga ada di bagian embrio, di mana kita tahu embrio ini kan yang paling rentan terhadap kerusakan. Jadi kalau tidak ada sel-sel jaringan penyokongnya, ya itu tidak akan mudah, tidak akan kuat gitu, ya. Artinya akan mudah hancur. Pengangkut. Nah, karena tumbuhan ini berbeda dengan manusia memiliki sistem transportasi yang jelas dengan adanya pembuluh darah. Kalau pengangkut pada tumbuhan tentu berbeda, tapi pada prinsipnya sama. Kita tahu bahwasanya tumbuhan itu kan bersifat autotrof, ya, mampu membuat makanan sendiri. Dengan cara apa? Mengambil nutrisi yang ada di dalam tanah, kemudian diolah di dalam tumbuhan melalui proses fotosintesis di daun. Setelah makanan itu jadi, terbentuklah energi, maka akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, itu kalau nggak ada yang bawa, ya nggak ada. Istilahnya kayak semacam kurir, ya. Jadi kurirnya siapa nih dalam pengangkut tersebut, ya? Ada jaringan xilem, ada jaringan floem. Yang itu nanti yang akan mengangkut air, nutrisi, zat hara yang ada di dalam tanah menuju ke akar. Dari akar kemudian akan diteruskan di daun. Kenapa di daun? Karena di daun inilah yang akan terjadi proses fotosintesis, ya. Jadi nanti akan lebih jelasnya itu ada di setiap organ. Karena setiap organ itu tidak semuanya ada untuk jaringan pengangkut.
jaringan pengangkut itu paling mudah ditemukan dan bahkan paling banyak ditemukan itu di batang dan di akar. Ya, kalau puntung ada di daun itu dia tidak sebanyak ya di batang. Itu pun nanti ada perbedaan ya antara setiap jaringan pengangkut yang ada di setiap organnya. Itu nanti akan kita bahas per organnya. Oke, waktunya 5 menit lagi, saya selesaikan dulu. Kemudian yang pertama ini adalah akar. Nah, ini yang saya bahas dari bawah ya, dari akar. Nah, kalian kemarin sudah belajar mengenai perbedaan antara jenis akar tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, di akar inilah yang akan menjadi penentu kualitas dari kehidupan si tumbuhan ya. Bagaimana akar itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak untuk mengambil air dan nutrisi yang ada di dalam tanah ya. Nah, untuk jaringan penyusun dari akar ya, tentunya di sini dapat kalian lihat ya perbedaan antara untuk perbedaan antara jenis monokotil dan dikotil ya. Ini sudah pernah disinggung di materi sebelumnya ya. Jadi kalau sistem perakaran dikotil ya itu adalah tunggang, kalau sistem perakaran monokotil itu adalah serabut. Ya. Selebihnya itu nanti akan kita bahas secara anatominya. Karena kalau secara anatominya kita akan tahu penyusun-penyusunnya apa saja. Yang jelas yang pertama penyusunnya adalah epidermis. Karena epidermis ini bisa dikatakan sebagai pelindung pertama dari semua organ yang ada di dalam tumbuhan. Ya, karena dia bertugasnya untuk melindungi bagian-bagian yang ada di dalam atau di bawahnya ya. Nah, kemudian epidermis ini nggak boleh bersifat mudah sekali dimasuki zat-zat yang sembarangan bisa masuk. Jadi dia sifatnya harus semi permeable. Hanya zat-zat tertentu saja yang diizinkan masuk di dalam tumbuhan tersebut. Ya, jadi istilahnya mudah masuk air dan hara ya di dalam jaringan akar. Jadi kalau diamati ya epidermis itu letaknya yang paling luar ya. Ini kan bentuk batang ya yang disayat begitu. Kemudian dalam hal ini kita bisa lihat semua struktur dari jaringan akan nampak di bagian batang dari permukaan atas sampai permukaan bawah. Bahkan bagian tengahnya pun bisa kita lihat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, lapisan yang kedua adalah atau jaringan kedua adalah korteks. Kalau dilihat ya, susunan dari jaringan yang penyusun epidermis dan korteks itu berbeda. Walaupun bentuknya hampir sama ya. Kalau yang epidermis ya bentuknya lebih rapat-rapat, lebih kecil-kecil karena memang sebagai pelindung. Jangan sampai ada bagian celah yang bisa membuat semua zat-zat bisa masuk. Nah, sedangkan kalau yang korteks itu agak lebih longgar ya atau lebih renggang ya. Nah, dalam hal ini fungsinya kenapa dia lebih relatif renggang karena sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi renggang itu tadi ada tujuan ya, yang itu nanti bisa ditempati untuk cadangan makanan apapun itu, entah itu amilum, entah itu zat-zat yang lain yang bisa sebagai cadangan makanan. Kemudian yang ketiga endodermis ya. Ini lapisan yang pertama epidermis, lapisan kedua korteks, lapisan ketiga endodermis. Korteks itu seluas ini ya atau selebar ini. Korteks itu yang ada di bagian tengah ya ini, tapi yang letaknya yang paling luar ya. Jadi ini terdiri dari satu lapis sel. Jadi dia tegak lurus dengan silinder pusat ya. Jadi nantinya akan ada penebalan zat gabus yang ada di sini. Nah, bagian dari endodermis ini itu tidak dapat ditembus oleh air, ya. Sehingga dalam hal ini endodermis ini yang akhirnya mengambil alih sebagai pengatur untuk masuknya air dan hara di dalam silinder pusat. Ya. Jadi nggak sembarangan bisa masuk begitu saja. Yang keempat adalah silinder pusat. Nah ini yang bagian tengah nih. Ini silinder pusat nih. Jadi ini adalah bagian dalam penyusun akar.
harapannya nanti ketika kalian mengamati mikroskopis bagian akar dari suatu tanaman, itu kalian bisa ngelihat bagian ini. Ya. Nah, bagian dari selilir pusat ini ada jaringan perisikel yang dikenal sebagai perikambium, ada jaringan pengangkut dan ada empulur. Ya. Jadi yang pertama adalah perisikel atau perikambium. Ya, jadi perikambium ini dia itu merupakan lapisan terluar dari selilir pusat atau dikenal dengan stele. Ya. Nah, kemudian pertumbuhan perisikel ini ketika dia arahnya keluar, dia akan membentuk akar cabang, ya, atau yang dikenal sebagai meristematik. Nah, kalau dia tumbuhan dikotil ya, ketika dia pertumbuhannya ke dalam, itu nanti akan membentuk perisikel. Jadi perisikel itu adalah kambium yang nantinya bisa membesar diameternya. Yang mana di kambium itu ada yang disebut sebagai kambium vaskuler. Sebagai proses untuk pengangkutan bagi tumbuhan. Yang di dalamnya itu ada xilem dan phloem. Nah, kemudian selain itu juga ada kambium gabus ya. Nah, kambium gabus ini memiliki lapisan lilin yang artinya lapisan ini dapat melindungi dari zat-zat yang berbahaya yang terbawa masuk oleh di akar seperti itu, sehingga akan menyebabkan proses kerusakan di dalam sel tersebut atau jaringan tersebut. Nah, dengan adanya kambium gabus ini itu dapat mencegah kehilangan air dari dalam. Karena kalau sampai banyak kehilangan air ya sama aja, artinya proses pertumbuhan tumbuhan tidak akan berjalan dengan baik. Yang pertama jaringan perisikel, yang kedua jaringan pengangkut. Nah, antara monokotil sama dikotil sangat-sangat berbeda ya. Ini anatomi jaringan tanaman monokotil. Dan ini tanaman dikotil. Ya, nanti akan kita amati secara seksama pada saat praktikum. Ya. Nah, secara umumnya jaringan pengangkut ini terdiri dari dua tipe ya, ada xilem, ada phloem. Dan ini pun punya fungsi yang berbeda. Phloem itu fungsinya lebih duluan xilem ya. Jadi xilem dulu nih, yang dia itu mengangkut air nutrisi hara yang ada di dalam tanah ya, dari akar menuju ke batang dan daun. Ini yang pertama kali bertugas. Nah, kemudian setelah tugasnya selesai diteruskan oleh phloem. Nah, phloem ini yang diangkut tidak lagi bahan mentahnya, tetapi yang sudah hasil fotosintesis. Karena di daun itu kan terjadi proses fotosintesis. Jadi ketika terjadi proses fotosintesis, otomatis akan menghasilkan energi dan sumber makanan berupa karbohidrat gitu ya. Yang artinya nanti akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan oleh si phloem. Ya. Kalau kalian perhatikan di sini dua perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi yang sebelah sini ini adalah pada tumbuhan monokotil. Ya, ini. Yang sebelah sini ini adalah dikotil. Kalau dilihat dari susunannya, selnya, jaringannya pun sangat berbeda. Kalau pada monokotil itu dia bentuknya tersebar seperti ini xilem dan phloemnya. Tapi kalau pada dikotil dia akan lebih teratur seperti ini. Nah, seperti choco chip ya. Jadi kayak biskuit choco chip ini pada monokotil. Kalian lihat bahwasanya untuk pada monokotil ya, kita lihat bahwasanya untuk epidermisnya sama antara monokotil dan dikotil, yaitu letaknya di paling luar. Nah, yang perbedaannya adalah pembuluh angkutnya atau pengangkutnya ya, xilem dan phloem. Kalau empulur pas ada di tengah, ini juga pas ada di tengah, sama ya. Tapi membedakan adalah berkas pengangkutnya. Kalau xilem dan phloem pada monokotil bentuknya tersebar seperti ini. Nah, ini yang lebih ukurannya lebih diperbesar ya. Jadi bentuknya dia tersebar seperti ini ya, hampir kayak biskuit choco chip gitu ya. Ini yang besar bulat gede ini adalah xilem. Sedangkan yang kecil-kecil yang ada di sekelilingnya ini adalah phloem ya. Sedangkan kalau pada dikotil itu tersusun rapih seperti ini ya. Jadi di sini ada phloem ya. Ini yang berwarna lebih gelap,
kemudian silem itu yang ada di bagian dalamnya, kemudian ada kambiumnya. Nah, inilah yang menyebabkan tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi lebar ya untuk batangnya karena memiliki kambium. Nah, kenapa pada monokotil tidak bisa membesar? Karena tidak memiliki kambium. Nah, kalau diamati secara lebih detailnya di sini ya. Jadi ini bentuknya kan dia ngadepnya ke sini. Kok ini bentuknya melintang ya. Jadi bagian tengah ini nih, ini berkas pengangkut nih. Ini bagian tengah ini bekas pengangkut. Ya. Nah, kemudian bagian atasnya yang bentuknya dia lebih kecil-kecil ini adalah flow. Ya. Sedangkan yang bagian bulatnya lebih besar-besar ini adalah silang. Ya. Jadi nanti bisa diamati ya dengan pengamatan mikroskopis. Jadi kita bisa tahu nih perbedaan antara akar ya berkas pengangkut pada akar monokotil dan akar dikotil. Ya, itu akan lebih jelasnya nanti dengan pengamatan yang kalian lakukan sendiri. Dengan proses penyayatannya seperti apa sehingga bisa menghasilkan setipis mungkin yang bisa diamati menggunakan mikroskop. Ya. Kemudian yang terakhir empulur ya. Jadi empulur ini yang bagian tengah ya, ini tadi. Yang bagian tengah ini. Seolah-olah kan kayak bagian sel kosong aja ya, kayak berongga-rongga gitu ya. Nah, empulur ini terdiri dari susunan sel-sel parenkim ya. Jadi kalau dia pada tumbuhan dikotil yang berkayu ya, jadi dia letaknya itu ada di dalam pusat dari batang tersebut ya, yang memang itu dekat dengan jaringan kayunya. Nah, sedangkan kalau pada monokotil itu bisa dikatakan hilang ya, karena kan dia tidak ada proses pembentukan kambium pada tanaman dikotil. Nah, ini contoh ya. Kalau ini adalah dari akar jagung ya yang melintang, kemudian kita lihat ini perbesaran 40 kali, ini perbesaran 100 kali ya. Nanti harapannya sih kalian bisa nih melihat jaringan yang dari awal dari permukaan atas sampai tengah, dari epidermis, korteks, endodermis ya, jaringan pembuluh ya, yang ini di dalamnya ada silem dan floem gitu ya, dan bagian tengahnya adalah ampulur ya. Ini untuk yang monokotil. Oke, mungkin itu dulu untuk bagian yang pertama ya, bagian akar, karena memang bisa dikatakan mempelajari terkait morfologi sama anatomi ini seperti dikejar-kejar ya, karena materinya sangat begitu banyak yang seharusnya itu bisa beberapa pertemuan, tapi kita padatkan hanya untuk 3 pertemuan saja, karena memang kalau di bidang keilmuan secara tersendiri itu bisa 1 semester sendiri kita menguasai morfologi dan anatomi. Tapi untuk di mata kuliah farmakologi, karena memang ini juga menjadi bagian penting menunjang dalam proses perkuliahan ya, untuk mendukung kalian nantinya bisa menguasai capaian pembelajarannya, tetap harus disampaikan ya sebanyak itu meskipun dalam waktu yang singkat. Pesan saya adalah meskipun nantinya tidak semuanya bisa kita paparkan ya, atau bisa kita menyimak dalam perkuliahan, setidaknya kalian bisa belajar mandiri yang itu bisa menggantikan untuk sesi tatap muka langsung ya melalui Zoom. Entah itu kalian bisa menyimak kembali dari video yang sudah di-sharekan atau nanti dari PPT yang nanti akan saya sharekan ya. Jadi pesan saya itu karena kalau untuk menyampaikan semua bagian satu persatu itu 1 semester itu bisa dikatakan ya cukupnya segitu gitu ya. Tapi karena kita harus dikejar waktu, artinya dengan 3 pertemuan itu harapannya sudah mewakili dari sekian banyak pertemuan untuk morfologi dan anatomi.
Dan mungkin secara khusus untuk yang anatomi ini saya minta 2 sesi Zoom ya. Jadi nanti silakan si Pen bisa menyediakan waktu lagi di pekan depan kita masih membahas terkait anatomi ya. Meskipun itu di luar dari topik yang sudah ditentukan, karena ada beberapa hal yang nantinya akan menunjang kalian pada saat praktikum ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya cukup. Oke, cukup ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk materi farmakologi yang kaitannya dengan teoritis ya, itu sebetulnya bisa kalian gali sendiri, bisa kalian pelajari sendiri. Jadi sebetulnya itu yang menjadi penyelamat harusnya ya. Jangan sampai nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya. Kuncinya adalah banyak-banyak membaca ya. Kuncinya itu artinya semua hasilnya itu ada di tangan kalian. Kalau dosen itu kan ibaratnya memberikan soal-soal yang memang sudah ada di materi gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa terjawab, ya ini dikembalikan lagi ke mahasiswa belajarnya seperti apa. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat siang. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu maaf, ini nggak ada absen ya Bu? Oh, iya. Belum saya absen ya? Belum, Bu. Bentar. Ibu untuk yang hari Rabu itu jadi kan Bu? Abu, apa itu? Yang kata Ibu buat materi anatomi minta 2 ini Bu. Yang buat 2 sesi. Yang di grup Bu. Mata kuliah ini juga? Iya Ibu. Oh, hari Rabunya jam berapa? Kalau kayak biasa Bu jam 16. Oke. Ini ya buat sudah diberikan informasi di grup. Soalnya kalau lewat Wapri kan suka tenggelam tuh. Jadi kesepakatan apa namanya? Kesepakatan untuk misalkan kita kuliah tanggal berapa, jam berapa itu di grup ya, biar saya ngeceknya enak gitu. Kalau belum diinfokan lagi aja ya, tapi kalau udah ya udah nanti saya lihat. Ibu mau tanya yang ini, apa yang kemarin itu kan disuruh buat herbak. Terus kita orang kan ngambilnya itu kemangi kan, Bu. Nah, untuk kemanginya sendiri itu tuh ngeringinnya daunnya saja apa sama batang-batangnya? Kalau apa namanya? Kalau herba itu kan semua ya, bagian daun, bagian akar, kemudian bagian ada apa sih bunga-bunganya itu kan yang di tempat itunya dekat-dekat daunnya itu. Ibu kalau nggak ada bunganya gimana? Enggak ada. Ya ini aja lah ya sedapatnya aja kalau enggak. Yang penting bagian batangnya ikut juga dikeringkan ya. Baik, Bu. Heeh. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Bu yang hari Rabu. Ya, ini yang bikin lama. Bentar. Ya Bu, gimana? maaf untuk yang hari Rabu itu yang kata Ibu untuk 2 Zoom sesi tanya jawab sama pengambilan nilai keaktifan itu Bu. Untuk pekan keempat. Pekan keempat. Apa? Iya. Oh ya nerusin ini kan berarti? Iya Ibu.
Iya, oke. Materinya masih yang ini kan, Bu? Meneruskan yang sekarang? Iya, masih. Duduk dulu. Soalnya banyak ini mau tak cek. Oke, saya panggil dulu ya untuk presensi. Ini masih pekan yang keempat. Yang saya panggil namanya silakan ini ya, bilang hadir ya. Inan ada? Ada, Bu. Koirunisa? Hadir, Bu. Adinda? Hadir, Bu. Afifah? Hadir, Bu. Delis? Delis? Ada di Zoom nggak Delis? Nggak ada. Nggak tahu ada jadwal kuliah apa gimana ini? Kemudian Fitria Nabila? Hadir, Bu. Mei? Hadir, Ibu. Monica? Monica? Monika juga nggak ada, Bu. Muhammad Kurtobi? Hadir, Bu. Rahmat? Hadir, Bu. Kemudian Riza Firnalia? Hadir, Bu. Sela? Hadir, Bu. Serly? Hadir, Ibu. Siska? Siska ada? Tadi ada, Bu. Ada, Bu, tapi dia, Bu. Tadi iya, Bu. Bu. Kepental kali, Bu, dia. Zirli? Hadir, Bu. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait apapun, itu bisa di grup. Dan bagi yang mengulang itu karena saya sudah memasukkan di grup ya, jadi setidaknya untuk info-info bisa update, jangan sampai nanti ketinggalan, menyesuaikan saja karena grup itu kan digunakan untuk teori dan praktikum ya. Jadi kalau yang ngulang teori ya silakan simak bagian teorinya, kalau yang ngulang praktikum ya silakan simak bagian praktikumnya. Ya, jangan pokoknya intinya jangan sampai Baik, Bu. tertinggal sehingga nggak menyelesaikan perkuliahan dengan baik ya. Ujung-ujungnya nanti nggak lulus lagi gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, mungkin saya cukup ya untuk pertemuan kita siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ngecek ini nggak bisa langsung dikumpul, harus dicek dulu. Makanya nggak bisa, cuma bisa dititipin seharusnya. Tapi dia baru datang. Ini kan kamu nanti yang disuruh itu nyusun. Ini siapa ini? Fadila. Ini masukin di map Putri Fadila, di map 2021 itu udah ada urutannya ya, jangan diberantakin sesuai dengan ininya. Sekalian nama ini nih. Bukan itu deh, kebalik. Yang itu nggak sih.